Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah wa khudhu minad dunya zadakum wa a'iddu lil akhirati bitaqwakum. Qala Allahu azza wa jalla wa tazawwadu subuh apabila ia telah menghembuskan nafasnya. Hal ini kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada salah satu daripada ciptaannya, maka hal tersebut menunjukkan di dalam penciptaan tersebut, di dalam ciptaannya tersebut mengandung begitu banyak keutamaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan lebih untuk memperhatikan terhadap salah satu salat yang didirikan pada waktu tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah salat al-fajar ataupun salat as-subh, yang dimana kalau kita boleh jujur
banyak di antara kaum muslimin bisa melaksanakan salat maghrib, salat isya dan sebagainya, namun untuk salat ini banyak di antara mereka yang belum bisa melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan salat subuh yang perlu kita ketahui agar kita bersemangat dalam mengerjakannya adalah sebagaimana yang ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga, melaksanakan, melakukan, mengerjakan dua salat, yaitu al-bardain, salat asar dan salat subuh, dakhalal jannah, maka niscaya ia pun akan masuk surga. Juga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ammarah bin Ruwaibah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yalijan nara man shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Tidak akan pernah masuk neraka. Tidak akan pernah masuk neraka siapa? Orang yang menjaga atau yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit, yaitu apa? Yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Sungguh sebuah keutamaan besar bagi orang yang semasa hidupnya berusaha dalam menjalankan salat ini, yaitu salat subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dari hadis yang menjelaskan keutamaan bagi orang yang melaksanakan ataupun menjaga salat subuh adalah ia mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jal di harinya tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Jundub bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang menjaga, yang mengerjakan salat subuh, maka dia akan mendapatkan dhimmatullah atau jaminan dari Allah Azza wa Jal. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Maka jangan sekali-kali kalian membuat Allah Subhanahu wa taala menagih kepada kalian atas jaminan yang telah kalian enggut. Padahal niscaya Allah akan pasti mendapatkan orang tersebut, maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya, ia akan menjerumuskannya kepada api neraka jahanam. Kemudian kata jaminan yaitu zimmah di sini merupakan bentuk nakirah atau mengandung unsur umum sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Maka jaminan dari Allah Azza wa Jal di sini bisa kali atau barangkali berupa jaminan kesehatan, jaminan kemudahan ataupun penjagaan dirinya pada hari tersebut dari segala bala, musibah dan lain-lainnya. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang menjaga salat subuhnya mendapatkan jaminan ataupun pembelaan dan kemenangan dari Allah atas orang-orang yang menzaliminya. Untuk itulah wahai para kaum muslimin dan kaum mukminin, hendaklah kita bersungguh-sungguh menjaga dan mengerjakan salat subuh ini. Dan ketahuilah, untuk itu juga orang-orang terdahulu mewanti-wanti kepada kaum muslimin yang lainnya agar sekali-kali tidak mengganggu ataupun menzalimi orang yang selalu mengerjakan ataupun menjaga salat subuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dinyatakan di awal bahwasanya salat subuh itu mempunyai dua nama, yaitu salatu as-subhi dan salatu al-fajri. Ya, itu merupakan nama lain daripada salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir dan ketika malam sudah datang, dan kerjakanlah salat ketika waktu subuh, karena sesungguhnya qur'anal fajri ataupun salat subuh itu kana mashhuda, adalah salat yang diawasi, adalah salat yang dihadiri, adalah salat yang dilihat oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkenaan tentang ayat tadi, mengapa ia dikatakan atau disaksikan oleh para malaikat, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya salat subuh tersebut mengandung begitu banyak keagungan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri wa salatil asr." Para malaikat itu berkumpul di dunia di dua waktu. Di waktu asar dan di waktu subuh, ataupun di waktu subuh dan di waktu asar. Fajtami'una fi salatil fajr, maka malaikat pun berkumpul atau hadir di salat fajar, fi salatil fajar. Fatas'adu malaikatul lail, maka malaikat yang malam pun naik. Wa tathbutu malaikatun nahar, dan malaikat siang itu menetap. Wa yastami'una fi salati al-'asr fatas'adu malaikatun nahar wa tathbutu malaikatul lail. Kemudian mereka pun juga berkumpul ataupun hadir di salat asar, maka malaikat yang siang itu, malaikat siang pun naik, dan malaikat malam pun tetap menetap di waktu tersebut. Fayasaluhum rabbuhum, maka Tuhan mereka pun mengatakan atau bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, bagaimana kondisi-kondisi hambaku. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, atainahum, kami mendatangi mereka, wahum yusallun, dan mereka dalam keadaan salat. Wa taraknahum, dan ketika kami pun meninggalkan mereka, wahum yusallun, dan mereka pun dalam keadaan salat. Itulah merupakan sebuah kenikmatan ataupun keagungan, fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat asar dan salat subuh. Mereka disaksikan oleh para malaikat. Maka para malaikat pun setelahnya berkata, faghfir lahum yaumiddin, maka wahai Allah, ampunilah mereka ketika hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga salat, terutama salat subuh, juga merupakan tanda baiknya keislaman seseorang dan jauhnya ia dari sifat kemunafikan. Karena salat subuh berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi. Sesungguhnya salat yang terberat yang dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna fihima, seandainya mereka mengetahui keutamaan pada dua salat tersebut, la tauhuma, maka niscaya mereka pun akan mendatanginya, walau haba, walaupun merangkak. Walaqad hamamtu an amurahum bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Maka kata Nabi, seandainya aku bisa, aku pun akan memerintahkan salah seorang daripada sahabatku untuk menjadi imam, kemudian salat bersama para manusia. Kemudian aku pun ingin atau menginginkan pergi ataupun menuju kepada rumah-rumah yang mereka, para penduduknya, para ahlinya tidak melaksanakan salat, maka aku pun berkeinginan untuk melemparkan kepada rumah-rumah mereka dengan api. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah salah satu usaha atau cara bagi seorang muslim yang ingin menghilangkan atau menghindari sifat kemunafikan pada dirinya. Sifat yang mana banyak dari sahabat khawatir tersifati dengannya. Berkata salah seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku telah menjumpai atau bertemu 30 daripada sahabat Nabi, dan semuanya khawatir ataupun takut akan tertimpa kemunafikan kepada dirinya. Sungguh melaksanakan salat subuh merupakan salah satu jihad ataupun perjuangan yang besar. Maka beruntunglah bagi mereka yang lebih mengutamakan perintah Allah atas dunianya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan bernapas, bangun dari tidur kita, bangun dari ranjang kita, maka janganlah sekali-kali kita nodai kenikmatan tersebut dengan meninggalkan salat subuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقد قال عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان سووا واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك.